Halo teman-teman. Hai. Sudah siap pembelajaran pada hari ini? Siap. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat jadilah kamera skrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam jadilah keranci lompat. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Mari kita berdoa. Silakan. Ya, gerak doa dalam hati mulai selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar apel IPAS dengan bab pertama, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Topik belajar mengenai kerangka, khususnya aktor penting dalam kita bergerak, yaitu ada tulang, sendi, dan juga otot. Karena ini anak-anak kelas 6, biasa Bu Tika panggil teman-teman ya. Iya. Ya, teman-teman, kita akan belajar tentang IPAS, tentang aktor sistem gerak tubuh kita, tetapi lebih ke indikator tentang mengetahui engsel, ya. Ya, semuanya berdiri dulu. Yuk, berdiri semuanya. Ikuti dulu ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo pakai tangan. Satu tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan. Tarik pinggang keduanya, badan kita runtuhkan. Yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Ini kan tepuk tangan yang ada di kelas 3 ya. Kita sudah pernah mungkin sudah lupa. Nah, hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua. Ada siapa ya? Adi sakit. Semoga lekas sembuh ya Mas Adi. Kita doakan bersama. Nah, tadi tubuh yang bergerak apa saja? Terus Pinggang. ya, semua tubuh kita bergerak. Mengapa tangan kita bisa melambai? Karena gerakan. Karena gerakan. Kenapa tangan kita ini bisa bergerak? Karena gatot. Otot itu apa tadi? Otot itu. Ayo. Otot itu daging ya. Betul. Otot itu bisa termasuk alat gerak aktif. Karena ada daging, ada otot, kita bisa bergerak. Nah, untuk kita akan belajar tentang rangka atau tulang. Itu adalah alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena rangka butuh otot untuk menggerakkan. Kemudian kenapa
sendi. Nanti kita akan belajar tentang 6 sendi. Sebelum lanjut, kita lihat materi di video berikut ini dulu ya. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga merupakan otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ya, rangka manusia terdiri dari apa? Rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ada rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Ya, kita lanjut. Nah, di dalam rangka tubuh manusia ada bermacam-macam tulang, ya. Bisa dilihat di video. Ada tulang serangka, tulang lengan atas, apalagi tulang rusuk, tulang pengubil, tulang hasad, terus ya kita tulang paha, tulang betis, tulang kering, ya, tulang kering, tulang punggung, tulang dada, tulang lutut, tulang pasilah jari. Tulang punggung itu kan bapak ya. Pintarnya nanti bahasa Indonesianya makan itu. Nah, kenapa semua tubuh ini bisa bergerak? Karena ada otot, ada sendi, ada saraf, juga ada tulang. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Ya, tulang tengkorak fungsinya untuk apa? Melindungi otak. Kita semua punya otak ya. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangor dan belikat. Tulang belakang mulai dari tulang dada sebelum sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta Nah, rangka badan fungsinya untuk apa? Menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang ada di dalam. Nanti kalau tidak ada tulangnya, langsung kena jantung dan sebagainya, langsung sakit. dalam pernapasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung. Tulang panggul gunanya untuk apa? Melindungi kandung kemih dan rahim pada perempuan. Kita lanjut. Dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang yang atas, tulang pembuka, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kaki dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Rangka anggota gerak ada berapa? Dua. Rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Tulang-tulang yang ada di tangan apa saja? Tulang atas, sasar, mengupil, telapak tangan, ruas jari-jari tangan, siku. Siku ini ada sendinya untuk menggerakkan tulang tangan ya. Kalau nggak ada sendinya nanti tidak bisa bergerak. Tidak sendirian. Kalau rangka gerak bawah terdiri dari tulang apa saja?
paha, tulang tempurung, tempurung lutut, kering betis, ya, kering betis, pergelangan kaki, apalagi jari kaki. Kenapa tulang kering tidak bisa bergerak? jarang disiram. Karena hanya tulang sendiri ya, kecuali kalau nyambung antara tulang kering dengan tulang paha. Di sini ada tempurung lutut yang memiliki yang tadi buat bergerak akan menghubung tulang yang pintar, sendi. Nah, disitulah sendi engsel berada. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lirik. Otot polos berbentuk gelembung dengan runcing-runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lirik. Otot lirik berbentuk silindris dengan pola bilateral. Ya, otot polos bentuknya gelondongan ya, bentuknya gelondongan. Ini berfungsi dalam organ pencernaan dan pernapasan dan bergerak di luar kesadaran. Untuk otot yang bentuknya seperti silinder bercabang-cabang namanya otot jantung, pintar, bijak. Nah, kalau pada jantung ini dia bergerak tanpa kesadaran, sudah otomatis dari sananya. Kalau sampai berhenti kita akan kemudian otot kerangka ini biasa disebut dengan otot lurik karena bentuknya garis-garis seperti lurik-lurik. Nah, di sini pada tulang bergerak secara sadar, kita bergerak tahu kapan itu digerakkan karena kita menggerakkannya secara sadar. Ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak akan menyenangkan yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksa. Nah, ketika otot bekerja dia akan kontraksi, kalau tidak bekerja dia akan relaksasi. Misalnya begini, Pak Arif coba tangannya. Bisa. Di sini ada otot bisek. Kalau begini berarti biasanya kontraksi atau relaksasi. Kontraksi ya. Sedangkan yang di bawah bisek itu relaksasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau sampai tangannya turun, yang kontraksi adalah yang bisek dan yang biseknya relaksasi. Mengambil kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bisek dan bisek. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bisek berkontraksi dan otot bisek relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bisek relaksasi dan otot bisek berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot peranakan untuk gerak menyelingkuh. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi banyak jenisnya. Gerakan mengiritasi seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan tulang bawah jari. Sekarang kita gerakan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi tulang yang memungkinkan gerak. Nah, coba jempolnya mana? Kalau digoyangkan begini berarti di sini ada sendi pelana. Kalau di siku, di ruas-ruas jari sama di lutut ada sendi indikator kita pertama terpenuhi ya, alhamdulillah. Lanjut. Dua arah. Kamu dapat menemukan gambar seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang mata dan tulang pengertian sehingga kamu bisa menggerak dari telapak tanganmu. Namun tidak gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang punggung dan tulang atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang punggung dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang seni, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Iya, kita bisa sambil olahraga ya. Coba berdiri dulu sebelum lanjut. Tangan kita begini, berarti di sini ada sendi peluru, karena di dalamnya ada sendi yang bentuknya seperti peluru. Kalau sendi putar tadi ada di mana? Pilek.
Sendi itu kan sudah. Yang di sini ada sendi gulung di rahang ya. Coba gerakan rahangnya. Nah, tulang kita karena sebagai alat gerak untuk menjaga jangan sampai mengalami sakit. Terutama ketika kita duduk, kalau duduk kita membungkuk, kita akan mengalami penyakit kifosis. Kalau terlalu duduk juga nggak boleh, nanti jadi lordosis. Juga jangan mencang-mencang, nanti jadi lordosis. Kita lulus, lanjut. Pemirsa, dengan juga bisa menolong data atau patah. Kita patut bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga lebih dijaga dengan membuka posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia juga ada 206 tulang. Jadi tulang mana ya? Ya, tulang manusia jumlahnya ada berapa? 206. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar? Yang paling besar. Boneka lembur ini tadi malam. Sekarang berapa kali ini? Iya, tahu. Yang paling besar tulang mana? Berikutnya yang paling kecil tulang pendengaran atau telinga nih, kecil banget, saking kecilnya nggak kelihatan ya. Iya. Sini. Tiga tulang. Ya. Selanjutnya kita mau diskusi kelompok karena profil belajar kita hari ini mengutamakan kolaborasi, yaitu kelompok sudah bergabung kelompok dan berpikir kritis. Tadi kalian juga sudah berpikir kritis, nanti dapat LKPD untuk berpikir kritis. Sebelum lanjut ke kelompokan, kita eksplisit dulu sebentar ya. Berdiri. Oke. Kata kuncinya adalah aku berkata, pegang kepala. Pegang kepalanya. Aku berkata, pegang lutut. Aku berkata, pegang pundak. Lutut. Ya. Kenapa salah? Aku berkata, ya. Baik, cukup ya. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Ini kalian akan membuat proyek menyusun rangka jadi seperti ini, atau mau menyusun rangka tangan jadinya seperti ini. Ini juga ketika di malam lembur loh. Kalau nilainya kalau begini cuma gini toh, berarti nilainya 70. Kalau makin bisa begini jadi 80, makin begini jadi 90, makin bisa ngambil dari sini terus pindahin benda ke sini nilainya 100. Ada pertanyaan? Ya, siap ya. Nanti salah satu dari kelompok akan mempresentasikan ke depan ya. Sudah terima labnya semua? Ya. Alhamdulillah. Kelompok mana yang sudah selesai? Satu. Kelompoknya Mas Tri. Mas Tri. Mas Tri. Kelompoknya Mas Tri. Tidak ada. Kelompoknya Mas Tri. Praktika ibadah
Iya. Aku sudah membuat replika tangan. Coba kalian. Nah, bagus apa enggak? Terima kasih Mas Rimo. Dikasih apa ya? G-double-O-B-J-O-B. Good job. Good job AC. Good job. Good job Ya, kita sudah selesai diskusi. Tinggal penilaian sumatif. Di sini individu ya penilaiannya. Mereka tahu masing-masing benar-benar sudah paham atau belum. Sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oh, Kang Bayun pertama bagus, pintar, betul semua. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini, ketika ingin salah satu ke depan untuk refleksi, menyampaikan perasaannya, kesimpulannya dan sebagainya. Sekarang perempuan ya. Ya, perempuan. Sekarang tanggal berapa? 3. Udah 8, 3 tambah 8. 11, 1 sama 1 jadi 2. Kelompok 2. Kan ceweknya ada. Atau di situ aja. Di sini nanti lo kena kamera. Maju. Maju. Mega hari ini. Oh, perasaan saya senang sekali, Bu. Senang. Iya, banyak menggembirakan juga saat ketika seperti itu. Untuk pelajarannya apa yang bermakna dalam diri Bu Mega pada hari ini? Belajarnya tangannya bisa bergerak-gerak Oh, seperti ini ini. karena ada sendi apanya di sini? Ada sendi apanya? Ada sendi. Oke, kita lulus indikator pertama. Ya, teman-teman lagi buat Mega. Hanya itu yang dapat Bu Mega sampaikan. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Dipimpin ketua, silakan. Mari kita doa ngabati, doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.